Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kemarin kita telah belajar tentang definisi atau pengertian ilmu tajwid, baik secara bahasa maupun secara istilah. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita seputar belajar ilmu tajwid, yang mana pada video kali ini kita akan belajar tentang nun, sukun, dan tanwin. Terlebih dahulu mari kita perkenalan dengan nun sukun dan tanwin itu sendiri. Nun sukun ialah nun yang tidak berharokat fathah, kasroh maupun dhammah. Perhatikan di papan tulis di samping saya. Nah, nun ini biasanya ditulis dengan huruf nun, kemudian di atasnya dikasih tanda sukun atau lingkaran kecil. Untuk nun sukun ini sendiri ada yang menyebut juga sebagai nun mati. Jadi nun mati ataupun nun sukun itu hakikatnya sama. Nah, nun ini akan atau tetap pada posisinya, baik secara lafadz maupun secara penulisan. Baik secara wakof maupun secara wasol, nun ini akan tetap. Sedangkan untuk tanwin biasanya ditulis dengan fathah double, kasroh double maupun dhammah double, atau biasa disebut fathaten, kasroten, dhammaten. Jadi fathaten atau kasroten atau dhammaten itu disebut sebagai tanwin. Nah, tanwin ini ada yang mengartikan yakni bunyi nun sukun pada akhir kalimat yang secara pelafadannya saja atau secara bacaannya, tidak secara penulisannya. Masih bingung? Oke, kita beri contoh. Perhatikan di papan tulis samping saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Di contoh yang pertama, yakni ada huruf mim berharokat kasroh, kemudian di depannya ada nun, diberi tanda sukun. Maka ini dibaca atau lafadznya adalah min. Min. Nah, sedangkan contoh yang kedua yakni huruf mim diberi harokat kasroten atau kasroh double, maka dibaca min. Nah, perhatikan bacaan di contoh pertama dan yang kedua. Contoh yang pertama bunyinya min, contoh yang kedua bunyinya min. Sama-sama bunyi min kan? Apa yang membedakan? Nah, yang membedakan adalah kalau di contoh pertama itu nunnya nampak, ada nunnya berharokat sukun, sedangkan di contoh yang kedua hanya ada harokat kasroten. Nah, ini harokat ini disebut adalah tanwin. Jadi tanwin itu pasti ada bunyi nun sukun di akhirnya. Oke, gimana pembahasan kali ini? Semoga kalian bisa memahaminya. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang apa jadinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Ada yang tahu? Oke, apabila ada nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan 5, ada yang mengatakan 4. Kalau contoh di kitab Tuhfatul Athfal itu mengatakan bab nun mati tanwin itu ada 4. Sedangkan ada juga yang menyatakan 5. Ini dinukil atau diambil dari kitab Hidayatus Syibyan. Sedangkan ada juga yang menyatakan 6. Ini biasanya di metode-metode praktis membaca Quran, itu ada 6. Nah, tetapi di pembahasan kali ini saya cuma ingin mengkategorikan hukum nun mati dan tanwin ini ada 5. Jadi hukum nun mati dan tanwin ada berapa? Ya, ada 5. Yang pertama adalah idhar halqi. Yang kedua, idgham bihunna. Yang ketiga, idgham bila hunna. Keempat, iqlab. Dan yang kelima, ikhfa ma'al hunna atau ikhfa hakiki. Saya ulangi lagi. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka ada 5 bacaan atau 5 hukum bacaan.
Ada berapa? 5 hukum bacaan. Yang pertama, idhar halqi. Yang kedua, idgham bihuna. Ketiga, idgham bilahuna. Keempat, iklab. Dan yang kelima, ikhfa hakiki atau ikhfa ma'al hunna. Sampai sini sudah bisa dimengerti? Oke, jadi kesimpulan di video kali ini, yakni ada 3 poin. Yang pertama, nun sukun. Perhatikan, nun sukun biasanya ditulis dengan huruf nun, di atasnya ada tanda sukun atau lingkaran kecil. Yang kedua, fathaten, kasroten, ataupun tomaten, itu termasuk dinamakan tanwin. Jadi tanwin ada 3, yaitu fathaten, kasroten, dan tomaten. Sedangkan hukum nun mati dan tanwin ada 5, yakni idhar halqi, idgham bihuna, idgham bilahuna, iqlab, ikhfa hakiki atau ikhfa ma'al hunna. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Untuk pembagian atau definisi dari masing-masing pembagian hukum nun sukun seperti apa, nanti kita bertemu di pembahasan selanjutnya. Untuk itu, mari bersama-sama kita belajar ilmu tajwid di channel ini. Semoga dengan belajar ilmu tajwid, bacaan Al-Quran kita menjadi lebih baik dan indah. Terima kasih atas waktunya. Syukran ala ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi adik-adik santri MDT Watoyiba, jangan lupa kerjakan soal di bawah atau di deskripsi video ini. Nanti Mas akan cek satu persatu. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.